Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram. Hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Hajjatul Islam. Hadrati ulama'in al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, usulihim wa furu'ihim, ulama dari masyayikhina khususan Yai Ruhiyat, Yai Ilyas Ruhiyat, Yai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, hadrati Umat Tengku Poha Karawang Matu Bagus Bakri Sempura Abu Yatim Yatim Mantan Abu Syair wa Martama Jahid Abdus Salam Cirebon, wa ammi ke Bunyamin bin Mama Syafi'i wa jaddi Mama Syafi'i bin Bajausin wa azwajihim usulihim wa furu'ihim wa jami'il muslimin wal muslimat minal masyriq wal maghrib ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa nakhusu walidi wa walidati Allahumma ighfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa mencicipi secangkir kopi, semangkok bubur, sebatang rokok, segelas air. Tiada lain yang merupakan sebuah nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat spekul semua, bil khusus sahabat karib saya Kang Din Mulyana, Bapak Din Ibrahim, Sekjen MPPK Aceh, keluarga alumni Cipasung yang standby selalu, Bapak Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia, ada Bapak Uceng, Camat Tirta Mulia, Kecamatan Papua Barat. Ada Ucup ada Ucup. Nah, Camat Flores ya Ucup ya. Kemudian ada Kang Abdul Mugni, ada Muhammad Bagus, Mukhlis Ramadan. Ada juga teman saya Kang Ustadz Dedi Sudrajat. Gimana ya Ustadz nih? Sudah standby dengan kopinya ya, dengan teman-teman yang lainnya, khususnya teman-teman NU, Ustadz Farid, Ustadz Yusuf, Haji Dadang, Mbah Dadang Husen, pokoknya semuanya dah. Jemaah Facebook rahimakumullah, mohon maaf tidak bisa absen satu persatu. Semoga kita semua senantiasa dalam sehat walafiat serta berkah. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang fadilah tarahum. Kemarin kita bercerita atau menyampaikan apa yang disabdakan oleh junjunan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man saliman nasu min yadihi wa lisanih. Riwayat Imam Bukhari. Seorang muslim yang baik adalah orang yang ada di sekitar lingkungannya itu merasa selamat, merasa damai, tidak pernah terganggu, tidak pernah terusik oleh tangan-tangan jahil atau lisan serta tindakan dan perilaku dari orang tersebut. Muslim yang baik itu manakala keberadaannya di sebuah komunitas, di sebuah lingkungan, menebarkan
kasih sayang kepada sesamanya, bukan malah menjadi pengganggu atau penghalang. Wa yarhamul bahaim, bahkan Muslim itu kata Imam Ghazali, beliau dia harus menyayangi binatang juga. Fala yukallifuha ma la tatiq. Jangan sampai kita memperlakukan binatang itu membebani dengan sesuatu yang kuda, tapi kuda itu kita naikin di atasnya beban yang berat yang tidak sanggup untuk diangkut oleh kuda itu. Kita punya kerbau, kita punya hewan ternak lainnya, nah, yang dimanfaatkan tenaganya maksudnya, ya. Jangan sampai binatang-binatang itu kita bebani sesuatu yang tidak layak, tidak pantas, dan memang membuat binatang tersebut menjadi terluka karena ketidakmampuan itu. Faqad waradana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi fit tariq fastadda alaihi al-'atshu fawajada bi'ran fanazala wa syaraba thumma tala'a fa idzan kalbun yalhasu minal 'atshi faqala ar-rajul laqad balagha hadzal kalbu minal 'atshi mithal ladzi balagha minni. Hadis ini menceritakan, ini juga hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa ada seseorang yang sedang berjalan di padang pasir yang gersang dalam keadaan cuaca yang sangat ekstrim, panas, fastadda alail atsu, sampai dia merasa kehausan, kemudian dia cari perbekalan minumnya sudah habis, akhirnya dia cari sekuat tenaga sumber air. Maka fawajada bi'ron, ditemukanlah ada sebuah sumur. Panazala wasasumma tola'a, kemudian dia wasyaroba summa tola'a faizan kalbun yalhasu minal 'atsyi. Lalu panazala, turunlah orang tersebut ke dalam sumur itu. Maksudnya sumur itu sumur yang bukan mungkin saja sumurnya itu berbentuk apa itu, berada di sebuah lembah gitu ya. Nah, dia turun, tidak seperti sumur-sumur yang ada di kita. Itu sumur yang ada di padang pasir. Kemudian dia minum secukupnya. Dia naik lagi dari bawah sumur itu ke atas. Sumatola'a, setelah melihat faizan kalbun, ternyata di sekitar sumur itu ada seekor anjing yang sedang sangat kehausan. Kalau orang Sunda bilang ngelel, ya, menjulurkan lidahnya karena haus. Bahkan kelihatan repot banget nih anjing. Sudah sangat parah ekstrimnya. Itu bahkan bisa menyebabkan mungkin kematian kalau tidak segera minum. Faqala ar-rajul faqad balagha hadzal kalbu minal 'atsyi. Kata orang tersebut, waduh, kasihan ini anjing, kayaknya haus banget. Dia merasakan kehausan seperti yang aku rasakan tadi. Famala'a khuffahu ma'an. Kemudian dia turun lagi ke bawah sumur itu. Dia ambil, karena nggak ada gayung,
akhirnya nggak ada timba, akhirnya dia lepaskan sepatunya, ya. Kemudian dia penuhi sepatu itu dengan air untuk membawa air yang memenuhi sepatunya itu ke atas, lalu diberikan ke anjing itu. Fasyakarallahu ta'ala lahu faghfarolah. Begitu sayangnya orang tersebut kepada anjing, kasihan, bukan sayang ya, kasihan kepada anjing, khawatir anjing itu mati, sampai dia bela-belain lepas sepatunya, turun ke sumur, lalu naik lagi ke atas dengan membawa air, ya, yang memenuhi sepatunya itu dengan cara si sepatunya digigit dengan mulutnya, kemudian dikasih minum sama si anjing itu. Mungkin bukan sekali saja, dia turun lagi ke bawah, kemudian penuhin lagi itu sepatunya, naik lagi ke atas, sampai si anjingnya kelihatan seger. Nah, atas kejadian itu fasyakarallahu ta'ala lahu, Allah bersyukur kepada orang itu, berterima kasih. Ini yang dari redaksinya seperti itu, yang menyampaikan ini Kanjeng Nabi, ya. Allah terhadap orang itu dosanya karena menyayangi anjing, ya, mengasihi anjing, merasa iba kepada anjing yang kelihatan haus, kemudian dia kasih minum sampai melakukan hal yang ekstrim juga, bahkan mengorbankan nyaris membuat dia celaka kalau dia tidak hati-hati, namanya turun ke sumur, apalagi dia membawa di mulutnya itu, dia gigit sepatu yang penuh dengan air untuk ngasih minum si anjing. Allahu Akbar. Kalau kepada anjing saja kita ngasih minum, Allah bersyukur mengampuni dosa kita, apalagi kepada sesama manusia. Oleh karena itu, maka sekali lagi, la yadkhulul jannah illa rahimun. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kemarin, tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang, orang yang pengasih, orang yang berjiwa sosial tinggi. Qalu, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innalana fil bahaim la ajron. Wahai Rasulullah, apakah bagi kita, ya, di dalam binatang itu, ya, kepada binatang itulah ajron, ada pahala? Qala fi kulli dzati kabid, yang memiliki kabid, ya, kabid itu liver, hati, itu yang basah, ajrun, ada pahala. Apa saja, kambing, kucing, terus anjing termasuk di dalamnya, tapi anjingnya anjing yang baik, ya, bukan anjing yang galak. Kalau anjing galak ya memang harus dibunuh. Anjing yang menyebabkan penyakit rabies itu memang harus disingkirkan. Ini anjingnya anjing yang biasa, anjing yang jinak, bukan anjing hutan kayak serigala, itu kan buas, itu lain lagi urusannya. Ini yang dimaksud dengan anjing-anjing kampung
yang biasa menyertai orang-orang kampung untuk berburu tikus ya, untuk menjaga keamanan lingkungan. Bahkan fungsi anjing di zaman modern ini yaitu untuk bisa sebagai alat apa teman untuk mencari barang bukti ya, untuk menemukan penjahat yang ngumpet, sebagai apa itu namanya, biasanya dipakai oleh polisi untuk menemukan penjahat ya. Jadi sekali lagi, mari tanamkan dalam jiwa kita sifat kasih sayang kepada sesama kita. Anjing saja, orang yang menolong anjing saja yang akan mati karena kehausan, kemudian dia tolong, Allah bersyukur, Allah ampuni dosanya, Allah kasih surga. Apalagi kalau tarakum itu dilakukan kepada sesama manusia, luar biasa. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi kita semua ya. Nah ini kopinya, kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Dadang Rahmat. Aki Udin masih ngajar. Ya, Aki Udin masih ngajar. Lanjut. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, bainama Umar radhiyallahu anhu ya'ussu zata lailatin izmar. Ada riwayat dari Anas bin Malik, beliau berkata, bercerita tentang Sayyidina Umar bin Khattab yang memiliki kasih sayang kepada sesamanya, kepada rakyatnya, luar biasa. Gak ada orang pejabat zaman sekarang yang sayang kepada rakyatnya itu tanpa pamrih, tanpa ingin dilihat orang, tidak pernah disorot kamera, tidak pernah dimuat di majalah, di koran-koran, ya, tidak pernah ingin ketahuan bahwa beliau ini adalah seorang Amirul Mukminin, seorang presiden lah. Nah, Sayyidina Umar ini luar biasa. Sampai suatu ketika ada tentara atau utusan kerajaan Romawi datang ingin bertemu dengan ya Amirul Mukminin, pemimpinnya orang mukmin, presiden Madinah, yaitu Umar bin Khattab. Dia kaget, ternyata ya apa yang dibayangkan di Romawi itu yang namanya raja, di sekelilingnya banyak pengawal, kalau kemana-mana disterilkan dulu tempat lokasi yang akan dikunjunginya. Setelah diyakinkan semuanya aman, baru datang. Itu kan Romawi ya, itu kemana-mana raja itu dia dikipasin, dikawal, bagaikan kemana-mana ya diikuti para pengawalnya itu. Tapi ternyata apa yang didapatkan dengan pemimpin umat Islam, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, membuat mereka kaget, utusan Raja Romawi ini.
Karena Sayyidina Umar sedang bernaung di sebuah pohon kurma di samping gubuk yang reot milik seorang warga Madinah. Nah, ketika ditunjukkan mana Amirul Mukminin, tuh dia, yang benar katanya, masa presiden seperti ini. Nah, Sayyidina Umar hanya tersenyum saja. Ini kan luar biasa. Sayyidina Umar ini tiap malam itu ngeronda. Ini yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Sayyidina Umar ngeronda atau patroli keliling di kota Madinah, mungkin malam ini di wilayah selatan, nanti di wilayah utara, di wilayah timur, di wilayah barat. Demikian. Nah, terus tiap malam beliau keliling, kadang-kadang ditemenin sama beberapa sahabat, enggak kayak sekarang, enggak pakai pengawal-pengawal. Kadang-kadang sendiri beliau, kadang-kadang sama anaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Nah, sedang patroli suatu malam, idmarro birufqatin, tiba-tiba ada rombongan besar, qad nazalat, singgah di Madinah. Waduh, ini ada rombongan besar ini. Rufqah itu rombongan besar. Ada rombongan kecil, ada rombongan besar. Ini Rufqah itu rombongan besar. Banyaklah orangnya, mungkin bisa ratusan gitu. Fa khasya alaihi surqah. Sayyidina Umar bin Khattab ini merasa khawatir, takut. Ada maling yang mengganggu rombongan besar ini. Ini nggak diceritakan rombongannya dari mana, yang jelas ada tamu dari luar negeri lah, dari luar Madinah, bukan luar negeri, luar Madinah, entah dari Mekah, entah dari mana, dari Yaman, nggak diceritakan sih di sini. Rombongannya besar, singgah di Madinah, kemalaman. Sayyidina Umar khawatir ini akan jadi objek para pencuri nih. Kemudian beliau menemui Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, sahabatnya juga, ya, sahabatnya Kangjeng Nabi juga, orang kaya ini Abdurrahman bin Auf ini. Faqala man ladzi ja'a bika fi hadhihi sa'ah ya Amirul Mukminin. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, apa ya yang menyebabkan Anda jam segini kok bisa nemuin saya ini? Padahal kan ada besok-besok lagi. Ini mungkin ada hal yang penting ini. Nah, sampai Amirul Mukminin datang menemui saya ini, apa yang menyebabkan Anda sampai datang jam segini? Qala, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, marartu birufqatin qad nazalat fahaddatsatni nafsi annahum idza batu namu wa khashitu alaihim sarik pantalik bina nahrisuhum ya. Kata Sayyidina Umar, saya tadi lewat lagi patroli, ternyata di ke Madinah ini sudah singgah rombongan besar, ya. Saya takut. Dalam pikiran saya, fahadatsatni nafsi itu gitu. Ngomong dalam hati, dalam pikiran saya, kalau mereka ini rombongan besar ini tidur, nginap, ya, kemudian ya mereka tertidur, wa khasyitu alaihi sarik. Aku takut mereka akan diganggu para pencuri. Kelihatannya rombongan banyak bawa harta juga ini. Pantolik bina, nahrushum, mari bareng bersama aku untuk patroli melindungi mereka. Nah, akhirnya pako ada qoriban minaribko. Mereka berdua berjalan, kemudian mereka duduk
yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini duduk berjaga-jaga di sekitar rombongan besar itu. Ya harusani, mereka menjaga, berdua itu menjaga agar rombongan besar ini aman dari para pencuri. Terus keliling, duduk. Demikian dilakukan oleh seorang presiden, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, karena tarahumnya ini kepada tamu ya, yang bukan rakyatnya, tapi tamu dari luar. Takut tamu ini diganggu oleh para pencuri, sampai beliau menemui sahabatnya itu Abdurrahman bin Auf untuk ikut menjaga keamanan dari rombongan besar itu. Hatta idza tala'al fajru nada Umar radhiyallahu anhu. Begitu datang fajar, azan subuh, Sayyidina Umar menyampaikan seruan, ya ahlar rufqah, as-shalah, 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 as-shalah. Nah, beliau begitu datang waktu subuh, Sayyidina Umar bin Khattab menghampiri rombongan besar itu dan memberitahukan bahwa waktu sholat sudah tiba. Hatta idza ra'ahum taharraku insarafa. Nah, sampai Sayyidina Umar ini tidak berani meninggalkan rombongan besar itu. Nah, sebelum bergerak, artinya wudhu kemudian sholat, nah, beliau tidak kemana-mana. Beliau tunggu idza ra'ahum, hatta idza ra'ahum, ketika Sayyidina Umar ini melihat mereka, taharruku, mereka bergerak, artinya sudah pada bangun, insarafa, barulah beliau berlaru dari tempat itu. Fa'alaina an naqtadiya bis sahabah, kata Imam Ghazali, maka wajib bagi kita mengikuti para sahabat. Faqad maddahamullah biqali ruhama'u bainahum. Apa yang disampaikan oleh Allah sebagai pujian kepada para sahabat, ruhama'u bainahum, ahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Salah satu sifat para sahabat itu adalah ruhama'u bainahum. Sifat orang muslim itu, orang mukmin adalah ruhama'u bainahum. Asyiddau 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Tegas kepada setiap kekufuran, ya, kemudian selalu menyayangi, saling menyayangi di antara sesamanya. Yang disampaikan oleh Anas bin Malik ini luar biasa. Bayangkan, saking takutnya tamu rombongan besar itu kemalingan, sampai semalaman seorang Amirul Mukminin patroli, ngeronda, ngejaga agar mereka, rombongan besar ini merasa aman, tentram, damai, tidak diganggu oleh pencuri. Luar biasa ini. Ini contoh bagi kita. Fa'alaina an naqtadiya bis sahabah. Wajib bagi kita untuk mengikuti jejak langkah para sahabat, ya. Ya, kalau kepada bukan kepada para sahabat Nabi, bukan kepada kanjeng Nabi sendiri, bukan kepada orang-orang yang saleh, lalu kepada siapa kita harus mencontoh? Zaman sekarang ini krisis tauladan ini memang ya sudah sangat kritis, ya. Kepada siapa yang harus saya jadikan idola, siapa yang harus saya jadikan panutan. Masyarakat sekarang itu pada bingung, karena sebetulnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya. Panutan kita kanjeng Nabi.
Ya, panutan kita ya para pewaris kanjeng Nabi itu, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para kiai, ya, ulama yang benar tapi ya bukan ulama-ulamaan, ulama yang benar, yang otaknya penuh dengan ilmu agama, hatinya penuh dengan khasyah ilallah. Wa kanu ruhamau 'alal muslimin wa 'ala jamil khalqi wa kanu yarhamuna ahla dhimmah. Nah, ini yang perlu jadi catatan ini. Mereka sangat menyayangi kaum muslimin. Wa 'ala jamil khalqi, bahkan seluruh makhluk, bukan hanya orang muslim saja. Wa kanu yarhamuna ahla dhimmah. Mereka juga sangat menyayangi kafir-kafir dhimmi. Ahlul dhimmah itu non-muslim yang hidup di negara mayoritas Islam, yang hidup di negara Islam, nah, tetap berdampingan, bersamaan, bareng, bersosial dengan kaum muslimin. Nah, itu namanya ahlul dhimmah. Ya, ini non-muslim yang wajib dilindungi. Yang seperti apa yang disabdakan oleh kanjeng Nabi, man adza dzimmiyan faqad azani. Siapa yang menyakiti, mengganggu non muslim yang zimmi ini, ya, yang hidup damai dengan kita, maka sama saja dengan menggangguku, katanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang menjadi keputusan bahsul masail, terus munas ulama-ulama NU di Banjar beberapa waktu silam, bahwa kita kepada yang beda agama yang hidup di Indonesia ini khususnya tidak boleh menyebutkan kafir, tapi cukup dengan non-muslim saja. Karena sebutan kafir itu sangat mengganggu perasaan mereka. Kita aja disebut kafir oleh mereka, tidak mau. Sama, mereka juga disebut kafir oleh kita, pasti juga tidak mau. Oleh karenanya NU memutuskan untuk menyebut non-muslim saja. Kalau saya perhatikan ketika saya ziarah di Haramain, ya, itu di jalan raya menuju Mekah itu ada tanda panah alatul muslim, kemudian alal yamin ghairul muslim. Nah, ini jalan untuk muslim, ini non muslim. Tidak alal kafir, ya, tapi bukan lil kafir, tapi li ghairil muslim. Nah, baru ke sini. Jadi non muslim. Kalau Saudi Arabia yang dedengkotnya Wahabi saja bisa menghargai seperti itu, nah, apalagi kita orang Islam yang ada di Indonesia yang menjunjung tinggi budaya luhur, budaya saling tasamuh, toleransi, tepok seliro, harus lebih dikembangkan lagi, ya. Makanya saya di PCNU Kerawang punya jargon NU Kerawang, NU menyayangi mayoritas, melindungi minoritas. Nah, itu ya, Ustadz Dedi Sudrajat. Terima kasih selalu hadir. Ustadz Dedi Sudrajat, Dr. Atta, ya, Ustadz Nanda, teman-teman saya dari Partai Keadilan Sejahtera yang NU ini, ya, terima kasih sudah bisa mengikuti pengajian saya setiap pagi. Kita ini harus bisa menyayangi mayoritas. Artinya dengan mayoritas kita, dengan orang sesama muslim, kita saling rangkul, saling berpelukan.
Dengan Muhammadiyah kita harus akrab, dengan Persis, dengan sahabat itu sangat menyayangi non muslim yang ahluz zimmah. Gitu. Ternyata tidak terasa waktu kita sudah hampir 40 menit kebersamaan kita di udara. Terima kasih Kang Adang dan teman-teman yang lainnya, Kang Ahmad Musta'in, Ustadz Ahmad Musta'in, teman-teman yang lainnya yang sudah hadir. Insya Allah besok kita berjumpa pada jam yang sama di akun Facebook yang sama. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan, kekhilafan, kehinaan saya. Semoga Allah memaafkan dosa kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.